Halo sobatku, bertemu lagi bersama saya di channel Asmadi About 99. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi burung walet yang trauma pada RBW kita. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng notifikasi, like, share dan komen ya, agar bermanfaat bagi teman-teman seluruh petani walet di Indonesia. Oke, langsung saja pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi burung walet yang trauma pada RBW. Seringkali kita mengalaminya, apalagi petani walet pemula dan juga kepada gedung yang belum produktif. Sebelum kita membahasnya, kita lihat dulu apa faktor yang menyebabkan walet itu trauma ya. Trauma, dia tidak mau kembali kepada gedung kita atau hanya lalu lalang begitu saja, dan juga tidak mau bermain dan tidak respon dengan suara. Yang pertama, karena faktor diserang predator seperti predator burung hantu atau burhan, hama tikus, toke, dan lain sebagainya. Apalagi ada predator yang lebih berbahaya lagi, menyebabkan burung tidak mau kembali ke RBW kita. Apalagi kalau waletnya baru nginap 1-2 minggu atau 1-2 hari, dia tidak akan mau kembali ke gedung kita. Yang kedua, diakibatkan oleh musik mati total. Bunyi-bunyian walet di dalam gedung kita itu adalah sebagai alat ya, alat manipulasi. Kita sudah memanipulasi koloni burung di dalam RBW kita. Seolah-olah kalau burung masuk ke sana, di situ sudah ada koloni walet besar. Namun ketika mati, dia mengira kalau koloni besar itu sudah pindah satu kampung, seperti itu. Dan dia merasa tidak nyaman dengan keadaan kalau hanya hidup sendirian tanpa koloni yang lain, seperti itu ya. Atau diakibatkan karena kita sering keluar masuk RBW, apalagi ruang inap. Karena BW itu sangat sensitif, apalagi baru mulai menginap, baru proses adaptasi, dan juga baru polesan. Itu sangat sensitif dengan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi. Oleh sebab itu, kita langsung saja dengan cara yang pertama. Cara yang pertama ialah yang biasa dilakukan oleh konsultan, itu pindah LNB atau lubang masuk burung. Lubang masuk burung adalah kunci utama juga di dalam RBW kita, dan juga penempatannya harus tepat. Kita lihat posisi burungnya dari mana. Kalau kita di daerah lintasan, kita harus mengarahkan ke arah burung pulang ya, menghadap burung pulang. Biasanya burung pulang itu dari timur ke barat ya, berarti posisinya harus ke timur, atau selatan atau utara boleh. Tapi kalau posisinya di tempat pakan, itu tidak mempengaruhi arah, tidak terlalu mempengaruhi arah burung pulang, karena tidak ada waktu untuk mereka itu tidak bermain. Burung selalu ada ya. Itu ya adalah tempat yang spesial. Arahkan LNB, untuk mengarahkan LNB. Yang ketiga itu di daerah sentral atau yang sudah banyak
RBW produktif. Di situ kita harus cerdas memilih arah LNB. Meskipun besar kemungkinan untuk RBW kita berhasil, namun besar juga kemungkinan untuk RBW kita gagal. Apalagi kalau ada hama atau macet sering macet total ya. Oleh sebab itu, kalau untuk di daerah sentral, arahkan kepada RBW yang berhasil, itu yang paling bagus. LNB-nya, lubang masuk burung maksudnya. Itu kenapa harus dipindah LNB? Karena burung akan menganggap RBW itu baru on ya. Itu sebabnya konsultan seringkali kalau dia renovasi atau rehab total, mereka memindahkan LNB, digeser sedikit meskipun arahnya sudah benar, dan juga kalau tidak digeser itu diperbesar segala macam. Seringkali kita melihat di channel-channel YouTube atau konsultan-konsultan yang sudah senior, mereka seringkali memindahkan, menggeser atau memperbesar lubang masuk burung tersebut. Yang kedua, cara yang paling lazim digunakan oleh para konsultan itu ganti SP. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa harus ganti SP, padahal sebelumnya SP ini sangat respon. Karena ganti SP, burung walet akan menganggap situasi yang sudah terjadi sebelumnya di gedung kita yang menyebabkan dia trauma, posisinya sudah berbeda, sudah tidak seperti dahulu, sudah tidak berbahaya lagi. Dan juga kalaupun ganti SP, pastikan SP yang kita gunakan SP yang berkualitas, dan juga SP yang memiliki ciri khas dan juga memiliki karakter di wilayah masing-masing ya. Jangan asal gonta-ganti SP. Kalau untuk SI saya tidak anjurkan, tapi boleh saja ganti suara inapnya ya. Namun pun demikian, kita tidak menganjurkan untuk gonta-ganti SP setiap hari atau seminggu sekali. Itu dilakukan, penggantian SP dilakukan oleh orang pakal atau orang yang berpengalaman, biasanya 3 bulan dalam sekali ya ganti SP. Jangan minggu ini ganti, besoknya ganti, lusanya ganti. Kapan burungnya betah di rumah kita ya, bahkan menyebabkan burung walet kita menjadi stres. Burung yang sudah ada di dalam gedung kita pun merasa terganggu. Oleh sebab itu, sebelum kita ganti SP, pastikan SP yang kita gunakan, sekali lagi, SP yang berkualitas, memiliki karakter atau khas, memiliki ciri khas di wilayah masing-masing. Nah, misalnya kalau berada di wilayah Kalimantan, biasanya ada SP yang berhasil sering dipakai orang di wilayah tersebut. Biasanya kalau SP mungkin, tapi kalau SI biasanya kalau untuk Sulawesi, Kalimantan itu sangat jauh berbeda ya. Nah, suara inapnya, karena saya pernah menggunakan suara inap yang biasa dipakai di Sulawesi itu tidak cocok di Kalimantan. Atau di Sumatera itu juga kurang cocok di Kalimantan, karena saat ini saya berada di Kalbar. Tapi kalau untuk wilayah Kalimantan, mau Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, nyambung respon di semua wilayah. Tapi kalau untuk SP banyak yang respon.
Apalagi misalnya ada beberapa SP yang benar-benar top di wilayah lain juga masuk di seluruh wilayah Kalbar ya, seperti itu. Dan cara yang ketiga yaitu jangan terlalu sering keluar masuk RBW atau ruangan. Keluar masuk ruangan itu menyebabkan juga burung walet kita trauma, apalagi burung yang baru adaptasi, baru menginap atau baru moles. Dia akan karena apa? Burung walet yang menganggap kita sering keluar masuk, burung yang baru menginap, baru masa adaptasi, akan menganggap kita sebagai predator yang akan memangsanya, dan dia tidak akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Seringkali saya pernah menyampaikan itu sering dengan teman-teman sama petani walet. Dia bilang, saya pernah masuk ke gedung teman saya waktu dia manen, musiknya pun enggak dimatiin, tapi burungnya biasa-biasa aja, tidak ada trauma segala macam dan tidak kabur. Itu berbeda teman-temanku sekalian, karena burung walet yang ada di dalam gedungnya itu adalah burung walet yang sudah produktif, yang sudah lama, yang sudah panen. Kalau kita yang baru on 1-2 bulan, 1 tahun, itu berbeda posisinya. Itu sebabnya para konsultan dan pakar-pakar walet melarang kita jangan terlalu sering keluar masuk, minimal paling cepat itu 2 bulan sekali masuk, itu pun harus 3 bulan. Karena kalau kita terlalu sering keluar masuk RBW, kapan burung yang membuat sarang, kapan membuat dia betah di gedung walet kita. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak boleh masuk ke dalam ruangan, bagaimana kita mengetahui kalau ada alat macet segala macam atau dihantam oleh predator segala macam? Nah, itu sebabnya sebelum kita on, kita persiapkan dengan benar ya, dengan matang, tepat posisi lar, posisi LNB, kabel, jangan sampai konslet. Nah, pastikan ruangan kita tidak ada celah untuk predator masuk. Nah, kecuali burung hantu. Kalau burung hantu pun bisa dicegah dengan pasang jarum di LNB ya. Kalau mengetahui bagaimana musiknya macet di dalam atau suara inap dan juga tarik. Kalau SP mungkin kedengaran ya, tapi kalau SI atau tarik itu tidak kedengaran. Buatlah tweeter control di ruang ampli. Dibuat tweeter control di ruang ampli. Kita hanya masuk di ruang ampli dan tidak masuk ke dalam ruang inap, jadi tidak mengganggu burung walet yang ada di dalam. Nah, itu sebabnya sekarang banyak sekali video-video tutorial yang menjelaskan bagaimana agar tidak terlalu sering masuk ruang inap. Yang keempat adalah cara terakhir, cara mengatasi burung walet yang trauma pada gedung, yaitu setelah kita melakukan pemindahan LNB, udah diganti SP, jangan terlalu sering masuk ruangan. Yaitu dengan sabar dan berdoa, itu yang paling penting. Karena kita melakukan sesuatu tanpa kesabaran, hasilnya akan sia-sia. Orang yang sudah berhasil itu adalah berkat dari kesabarannya dan juga doanya yang tidak putus-putus kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang paling penting. Kalau untuk gedung yang baru on, semuanya mungkin pernah galau. Tapi kalau burung walet yang
sudah mulai menginap 1-2 ekor, pertahankan dulu ya, pertahankan dulu, jangan sering keluar masuk dalam ruang inap, jangan sering gonta-ganti SP. Boleh gonta-ganti SP seperti yang saya sampaikan tadi, tapi dengan cara tidak terlalu digonta-ganti, tapi diganti, bukan digonta-ganti ya, harus bisa membedakannya. Itu pun minimal 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kalau perkembangannya bagus, ya untuk apa diganti gitu kan, karena RB burung walet juga butuh kenyamanan seperti kita. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-temanku petani walet. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Nantikan video-video selanjutnya yang terus menginspirasi kita sebagai petani walet. Salam sukses.